Sejarah internet dimulai dari ARPANET, jaringan komunikasi global yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 60-an. Pada awalnya, layanan dari ARPANET hanyalah email dan transfer file. Kemudian pada tahun 80-an, barulah ARPANET dibuka dan dapat digunakan untuk umum. Dan pada tahun 1989 sampai 1991, tim Berners-Lee membangun WWW atau World Wide Web dan web browser pertama Netscape muncul pada tahun 1994, lalu diikuti oleh Internet Explorer pada tahun 1995. Lalu pada 95 juga Amazon.com dibuka dan Google muncul pada tahun 1996. Saat ini, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi jarak jauh, dan banyak lagi. Lalu ada protokol. Protokol adalah aturan atau standar komunikasi antar komputer maupun antar jaringan komputer, merujuk pada protokol yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi yang efektif antara komputer atau jaringan yang berbeda. Dan di sini terdapat beberapa protokol. Yang pertama ada IPX atau SPX, protokol yang dikembangkan oleh Novell Netware untuk pertukaran paket data di jaringan yang menggunakan netware. Lalu yang kedua ada NetBIOS atau NetBEUI, yaitu protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk jaringan lokal dengan layanan dasar pengalamatan dan penamaan perangkat. Lalu yang ketiga ada X.25 atau X.75 atau X.400. Ini adalah protokol yang diadopsi oleh ISO dan CCITT dalam kerangka OSI untuk menghubungkan jaringan komputer, komunikasi data jarak jauh, dan pertukaran pesan elektronik. Lalu yang keempat ada AppleTalk yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer macOS pada jaringan lokal. Lalu yang terakhir ada TCP/IP, merupakan standar protokol di internet yang mendukung konektivitas lintas platform dan digunakan di sistem operasi Unix. Lalu ada Badan Penanggung Jawab Internet. Di sini maksudnya adalah mereka yang mengawasi dan mengatur internet yang ada di seluruh dunia. Yang pertama ada Internet Society atau ISOC, yang merupakan organisasi nirlaba yang mempromosikan perkembangan dan pemahaman yang bertanggung jawab terhadap internet di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada Internet Architecture Board atau IAB, yaitu badan yang mengawasi dan mengembangkan arsitektur internet. Lalu yang ketiga ada Internet Assigned Number Authority atau IANA, merupakan badan yang mengelola alokasi dan pendaftaran parameter penting dalam ekosistem internet. Lalu keempat ada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, yaitu badan global yang mengatur alamat IP, DNS, dan parameter lainnya yang berkaitan dengan penggunaan internet. Lalu yang kelima ada Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan organisasi global yang mengembangkan dan menstandarisasi protokol internet. Lalu yang terakhir ada W3C, merupakan organisasi yang mengembangkan standar dan pedoman teknis terkait WWW. Lalu untuk yang di Indonesia sendiri juga terdapat lembaga yang serupa, yaitu yang pertama ada IDNIC, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendaftaran alamat IP serta pengelolaan infrastruktur jaringan internet yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada APJI, yaitu merupakan asosiasi yang mewadahi penyedia layanan internet di Indonesia.
dengan tujuan untuk memajukan dan mendorong perkembangan industri internet yang ada di Indonesia. IDNIC dan ABG mereka ini berperan penting dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemajuan internet di Indonesia. Mereka juga bekerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memastikan akses internet yang luas, aman, dan berkualitas tinggi bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu poin berikutnya ada IP address. Di sini poinnya adalah setiap IP address itu terdiri dari network ID dan host ID. Net ID itu menunjukkan jaringan tempat komputer berada, sedangkan host ID itu menunjukkan identitas host dalam jaringan tersebut. Dan host ID ini harus unik dalam satu jaringan. Lalu IP address itu panjangnya 32 bit yang terbagi menjadi network dan host. Pembagiannya ini tergantung pada bit pertama dari IP address itu sendiri. Lalu ketiga, IP address itu digunakan sebagai identitas host dan jaringan dalam protokol TCP/IP. IP address yang diberikan kepada jaringan dan peralatan jaringan maksudnya untuk identitasnya. Lalu ada contoh IP address itu ada misalnya 192.168.10.1. Di sini 192.168.10 itu merupakan net ID-nya dan titik 1 yang terakhir itu merupakan host ID-nya. Lalu ada lagi broadcast ID itu merupakan IP terakhir dalam suatu network. Lalu poin berikutnya ada kelas IP. Di sini merupakan pengelompokan alamat IP berdasarkan rentang nilai pada bagian pertama alamat IP atau bisa disebut oktet pertamanya. Di sini ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk kelas A itu mereka menggunakan bagian pertama alamat IP untuk menunjukkan jaringan dan sisanya untuk menunjukkan host. Rentan nilai pada oktet pertamanya itu dari 1 sampai 126. Dan kelas A sendiri ini memberikan banyak alamat IP dengan kemampuan untuk menampung banyak host dalam setiap jaringannya. Lalu ada kelas B. Kelas B itu dia menggunakan dua bagian pertama alamat IP untuk menunjukkan jaringannya dan dua bagian terakhir untuk menunjukkan hostnya dengan rentan nilai pada oktet pertamanya adalah 128 hingga 191. Lalu ada kelas C. Kelas C ini mereka menggunakan tiga bagian pertama pada alamat IP untuk menunjukkan jaringannya dan satu bagian untuk menunjukkan hostnya. Seperti contoh pada alamat IP tadi yang sudah saya bacakan itu merupakan contoh dari kelas C, yang dimana di sini rentan nilai oktet pertamanya adalah 192 hingga 223. Lalu ada kelas D dan kelas E. Di sini kelas D dan kelas E itu sangatlah jarang untuk digunakan karena kelas D sendiri dia merupakan alamat untuk multicast, sedangkan kelas E itu biasanya digunakan untuk eksperimen. Dan kelas D sendiri itu dia memungkinkan pengiriman data kepada sekelompok penerima secara bersamaan dengan rentan nilai oktet pertamanya dari 224 hingga 239. Lalu untuk kelas C tadi yang digunakan untuk eksperimen atau mungkin percobaan, dia rentan oktet nilai pertamanya adalah 240 hingga 255. Lalu ada yang namanya metode pengiriman pada IP address.
atau mungkin bisa dibilang dengan cache. Cache adalah di sini maksudnya merupakan cara pengiriman paket data dalam jaringan komputer berdasarkan tujuan pengirimannya. Di sini ada jenis-jenisnya itu. Satu, unicast, merupakan pengiriman paket data dari satu pengirim ke satu penerima. Uh, Lalu kedua ada broadcast. Contoh untuk unicast sendiri, mungkin seperti kita mengakses sebuah situs website, kita akan mengirimkan data unicast kepada server, lalu server juga akan mengirimkan balasan ke komputer kita. Lalu yang kedua ada broadcast. Di sini pengiriman pakai data dari satu pengirim ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan. Seperti contohnya, misalnya sebuah perangkat mengirimkan permintaan DHCP untuk mendapatkan alamat IP, paket broadcast dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan untuk mendapatkan respon dari server DHCP. Lalu ketiga ada multicast. Multicast merupakan pengiriman paket data kepada sekelompok penerima yang tergabung dalam grup tertentu atau grupnya sudah didaftarkan, mungkin bahasa lebih gampangnya. Seperti misalnya ketika melakukan video streaming live secara online, pakai data yang dikirimkan secara multicast ke semua orang itu yang terhubung dalam grupnya saja. Lalu ada anycast. Anycast itu merupakan pengiriman pakai data dari satu pengirim ke salah satu dari beberapa tujuan yang memiliki IP anycast yang sama. Contohnya ketika kita mengakses web populer dengan menggunakan anycast, permintaan Anda akan diteruskan ke server terdekat dalam jaringan yang memiliki IP anycast yang sama. Lalu poin berikutnya adalah ada data center. Data center sendiri merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data dalam skala besar. Dan tujuan dari data center itu untuk menyediakan lingkungan yang aman, terkendali, untuk menyimpan data serta menjalankan aplikasi dan layanan yang membutuhkan pemrosesan dan penyimpanan data yang besar. Infrastruktur dari data center itu biasanya dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yang khusus yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses data. Lalu untuk hardware tadi, server, jaringan, sistem penyimpanan data, pendingin udara, sistem keamanan dan sumber daya cadangan untuk memastikan ketersediaan dalam keandalan operasional. Lalu ada keamanan pada data center biasanya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Di sini biasanya meliputi kontrol akses fisik, pengawasan dengan kamera, sistem keamanan jaringan, enkripsi data, dan pemantauan dan deteksi ancaman cyber. Lalu pada data center sendiri itu biasanya dirancang dengan tingkat redundansi yang tinggi untuk memastikan ketersediaan layanan yang kontinu. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya cadangan seperti generator listrik, UPS, dan sistem pendingin ganda untuk menghindari gangguan yang dapat menyebabkan downtime. Lalu dalam skalabilitas, biasanya data center harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pertumbuhan data dan permintaan layanan yang lebih besar.
infrastruktur yang ada harus dapat ditingkatkan atau ditambahkan dengan mudah untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas dan penggunaan. Lalu dalam data center biasanya juga mengoptimalkan penggunaan energi untuk menjaga efisiensi operasional. Penggunaan teknologi seperti virtualisasi server, pengelolaan suhu yang cerdas, dan pemantauan penggunaan daya dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Lalu dalam data center sendiri biasanya terdapat istilah seperti colocation. Di sini merupakan sebuah layanan di mana perusahaan menyewa ruang fisik dan infrastruktur di data center penyedia, di mana perusahaan mengelola perangkat keras sendiri, sementara penyedia colocation itu hanya menyediakan ruang, listrik, pendingin udara, keamanan, dan konektivitas. Dan colocation itu menyediakan ruang rak atau kabinet di data center untuk menyimpan peralatan IT dari perusahaan yang memiliki data center tersebut. Tingkat keamanan dalam data center di colocation itu biasanya sangat tinggi dan memiliki perlindungan fisik yang kuat. Lalu terdapat sumber daya cadangan seperti listrik dan pendingin udara untuk ketersediaan yang tinggi, konektivitas jaringan yang andal dengan koneksi ke penyedia layanan internet, lalu fleksibilitas untuk mengelola dan memperluas infrastruktur sesuai kebutuhan, lalu fokus pada pengelolaan aplikasi dan data itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak yang memiliki data center. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penyedia layanan colocation hanya memberikan layanan tempatnya saja. Lalu tier-tier dalam data center, tier sendiri merupakan standar yang digunakan atau untuk mengklasifikasikan dan menilai tingkat keandalan dan ketersediaan dari sebuah data center. Untuk tier-tier sendiri dimulai dari tier 1. Data center yang memiliki tier 1 memiliki ketersediaan yang terbatas dan waktu pemeliharaan dan resiko gangguan yang tinggi, tidak memiliki sistem cadangan atau redundan, dan mengalami downtime jika ada gangguan pada peralatan. Lalu ada tier 2. Tier 2 di sini memiliki ketersediaan yang sedikit lebih baik dari tier 1 dengan beberapa sistem cadangan, tetapi masih rentan terhadap gangguan yang tidak direncanakan. Lalu tier 3. Tier 3 memiliki ketersediaan yang lebih tinggi dengan sistem cadangan dan redundansi yang memadai dan dapat melakukan pemeliharaan dan peningkatan tanpa menghentikan operasi. Lalu ada tier 4. Di sini tier 4 memiliki tingkat ketersediaan yang paling tinggi dengan redundansi yang lengkap di semua sistem, dapat melakukan pemeliharaan tanpa downtime, dan memiliki sistem cadangan ganda. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.